Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Iktiologi kelas M01 akan membahas mengenai sistem pernafasan dengan dosen pengampu Dr. Uun Yanuar, SPI, MSI. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Ayu Putri Tian Natalia, yang kedua ada Sandika Sukmajati, ketiga Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani, keempat Salma Nur Farisi, kelima Grace Johanna Aulia Siringoringo, keenam Alfia Nur Wahid, dan yang terakhir Rona Minita Silitonga. Pengertian sistem pernafasan. Menurut Patriana et al. Pada tahun 2011, sistem pernafasan adalah kumpulan beberapa organ pernafasan yang terdiri dari organ pertukaran gas seperti paru-paru dan sebuah pompa ventilasi paru. Pompa ventilasi ini terdiri dari dinding dada, otot-otot pernafasan, dan pusat pernafasan di otak yang mengendalikan pernafasan. Pengertian sistem pernafasan ikan. Bernafas merupakan proses memasukkan udara ke dalam dan mengeluarkannya yang dilakukan oleh organ dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada ikan adalah proses bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida dalam darah. Pada sebagian ikan menggunakan insang untuk bernafas dalam perairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu alat pernafasan pada ikan. Insang merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida, antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapler-kapler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Nah, insang juga merupakan organ yang terpapar langsung dengan lingkungan sehingga berpotensi digunakan sebagai bioindikator pencemaran pada lingkungan. Pada gambar kita dapat melihat letak insang dan jantung ikan. Posisi insang terletak di bawah aparatus operculum. Kemudian posisi jantung terletak pada pinna pectoralis. Insang terbagi menjadi dua sisi yang simetris, yaitu sisi kanan atau kita sebut saja dan dexter, dan yang kedua yaitu sisi kiri, yaitu sinister. Insang pada bagian dorsal terdiri atas 4 bagian, yaitu pharyngobranchialis, kedua arcus branchialis, yang ketiga yaitu branchiospinalis lateralis dan branchiospinalis medialis. Insang ikan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arcus branchialis, atau bisa saja kita sebut dengan arcus insang. Yang kedua yaitu filamen branchialis, atau filamen insang, dan yang terakhir yaitu branchiospinalis, yaitu raker insang. Arcus branchialis terletak di dalam ruang insang. Setiap arcus memiliki 2 lengkungan yang menyerupai bulan sabit. Lengkungan yang mengarah ke arah ventral melekat pada osa ceretobranchialia, sedangkan yang mengarah ke arah dorsal melekat pada osa epibranchialia. Arcus branchialis juga merupakan jalur pernafasan atau arterial dan jalur arteriovenus yang berasal dari pembuluh darah filamen yang berhubungan langsung dengan respirasi dan sirkulasi juga berperan penting untuk membantu sistem pencernaan ikan. Yang kedua yaitu filamen branchialis, melekat secara tegak lurus pada bagian posterior dari arcus branchialis. Filamen branchialis adalah unit fungsional dasar dari jaringan insang yang berkaitan langsung dengan efisiensi pertukaran gas. Dan yang terakhir yaitu branchiospinalis atau raker insang, terletak pada bagian anterior dari arcus branchialis. Berperan penting dalam rangka untuk mengendalikan ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam ruang faring. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sandika.
Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan bahas tentang contoh sistem pernafasan pada ikan. Yang pertama ada pernafasan pada ikan bertulang sejati atau Steichtjes, yang dimana ada fase inspirasi, yaitu tutup insang mengembang dan celah belakang insang tertutup, sehingga tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara di air. Mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam. Selanjutnya ada fase ekspresi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, tutup insang kembali ke kedudukan semula. Kemudian celah mulut menutup sehingga rongga faring menyempit diikuti oleh membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang sehingga menyentuh lembaran-lembaran atau filamen insang. Pada saat itulah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Darah yang berada di filamen insang kaya CO2 dan rendah O2, sehingga CO2 dilepaskan ke dalam air dan darah mengikat O2 dari air secara difusi. Selanjutnya ada sistem pernafasan ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operkulum. Contohnya itu ada pada ikan hiu. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut. Apabila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dan terjadilah proses inspirasi. Sebaliknya, apabila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut tekanannya naik dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Selanjutnya ada sistem pernafasan ikan dengan paru. Ada kelompok ikan yang bernafas dengan gelembung udara atau sis, yaitu ikan paru dipnoi. Dipnoi merupakan ikan berparuh hidup di air tawar dengan lubang hidung khusus yang menghubungkan rongga mulut dengan. Ada 3 jenis ikan paru-paru, yaitu ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan, dan ikan paru-paru Australia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Proses pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau dikenal dengan operculum. Di balik tutup insang ini, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang bekerja dengan mekanisme difusi dari gas respirasi antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang yang difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang, menurut Saputra. Cara kerja insang. Pertama, proses pernafasan diawali dengan membuka mulut ikan, kemudian tertutupnya operculum, dan dinding mulut mulai mengembang. Selanjutnya, air yang memiliki kadar oksigen akan masuk dan terdorong ke dalam mulut ikan dan melalui insang. Molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Kemudian ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang. Selanjutnya, air akan mengalir melalui insang dan diikuti kedua rongga mulut menyempit. Gambarnya sesuai dengan yang dijelaskan tadi ada di PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya alat tambahan pada pernafasan ikan. Yang pertama ada paru-paru atau gelembung renang, contohnya ikan paru-paru. Yang kedua labirin, contoh ikan lele dan ikan gabus. Yang ketiga permukaan kulit, contohnya ikan jenis skipper. Yang keempat kantung kuning telur.
Alat pernapasan pada ikan yang baru menetas adalah kantung kuning telur. Yang kelima, divertikula, contohnya ikan gabus dari genus Shana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem pernapasan pada ikan. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa rata-rata ikan bernafas menggunakan insang. Hanya beberapa jenis ikan tertentu yang memiliki organ pernafasan tambahan untuk menunjang kerja insang. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, insang juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Setiap makhluk hidup, termasuk ikan, melakukan proses pernafasan sebagai salah satu dari proses metabolisme. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda ikan terserang penyakit. Insang pada ikan akan berubah warna yang tadinya berwarna merah hati atau merah darah menjadi merah pucat atau pink, kemudian berubah lagi menjadi warna coklat. Perubahan warna pada insang ini disebabkan oleh rusaknya set pendukung filamen insang, yaitu lamela insang menjadi berbentuk klavet atau membesar pada bagian ujung daripada bagian dasar dan terisi dengan darah. Set pada tahap ini disintegrasi yang berbeda terdapat dalam proliferasi jaringan ikat dari tempat yang terkena pengaruh penyakit. Pendarahan terjadi seiring dengan terjadinya kerusakan dan kehancuran lamela insang. Darah menggumpal antara lamela. Ikan yang terkena penyakit menjadi gelisah dan berkumpul pada aliran air atau permukaan air di mana ikan akan menarik nafas karena proses respirasi terganggu. Kemudian akan terjadi kematian massal pada ikan. Ikan yang terkena penyakit tidak mempunyai nafsu makan dan akan tampak kurus. Sebagai akibat dari gejala ini, kepala ikan menjadi besar, tidak proporsional dibandingkan dengan tubuh. Perubahan warna jadi gelap terlihat di antara ikan-ikan yang terkena penyakit. Insang sebagian atau sepenuhnya tertutupi dengan lapisan lendir dan tampak pucat, dan kadang-kadang menyerupai dengan mosaik atau anemia. Bagian tepi insang mempunyai perubahan warna abu-abu dan tampak menggumpal, dan operculum tampak seperti terbuka. Kemudian, serangan dari berbagai parasit, bakteri maupun virus. Penyakit parasit pada ikan dapat timbul dari interaksi antara jasad penyebab penyakit parasit dengan lingkungannya. Hal ini dapat disebabkan karena adanya proses pembusukan di dasar perairan, baik terhadap kotoran hasil metabolisme maupun sisa makanan serta zat-zat bagangan yang termasuk ke dalam perairan, sehingga dapat memperburuk kondisi perairan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak.